atau yang dikenal dengan bab jenazah. Ada 3 fase yang dilewati yang dikenal dengan fase ihtidal. Ada fase kedua yang disebut dengan gargar, dan ada fase ketiga yang disebut dengan nazar namanya. Sudah kita bahas kemarin kapankah bolehnya mentalkinkan orang yang meninggal, dan kapan pula dilarang mentalkinkan orang yang meninggal dunia. Bahwa bolehnya mentalkin orang meninggal hanya di fase pertama ihtidal. Di fase yang kedua dan fase yang ketiga, maka tugas orang yang mendampingi ayat ra'a indahu surati, maka cukup membacakan ayat Al-Quran di dekatnya. Ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus Nyonya Mama Alim Ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada pagi hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa menunaikan salat subuh berjamaah dan juga duduk di majelis ilmu ini, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Talbisul Iblis, bahwa salah satu tipuan iblis kepada manusia adalah menjauhkan manusia dari majelis-majelis ilmu. Ketika iblis berusaha menjauhkan manusia dari ilmu, kenapa iblis berusaha menjauhkan manusia dari ilmu? Li'annal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ketika iblis sudah berhasil menjauhkan manusia dari ilmu, maka hilanglah cahaya di dalam dirinya. Ketika cahaya itu hilang, maka iblis akan lebih mudah menggoda manusia. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan, siapa yang memperbanyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka nanti saat ia telah meninggal dunia, maka Allah akan menyuruh makhluk-makhluknya untuk meminta ampun kepada orang yang suka bersalawat ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kajian kita pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab janaiz atau yang dikenal dengan bab jenazah. Ada 3 fase yang dilewati yang dikenal dengan fase ihtidal. Ada fase kedua yang disebut dengan gargar, dan ada fase ketiga yang disebut dengan nazar namanya. Sudah kita bahas kemarin kapankah bolehnya mentalkinkan orang yang meninggal, dan kapan pula dilarang mentalkinkan orang yang meninggal dunia. Bahwa bolehnya mentalkin orang meninggal hanya di fase pertama ihtidal. Di fase yang kedua dan fase yang ketiga, maka tugas orang yang mendampingi ayat ra'a indahu surati, maka cukup membacakan ayat Al-Quran di dekatnya. Apa ayat yang dibaca? Yang pertama surat Yasin, yang kedua surat Ar-Ra'd atau surat ke-13 dalam Quran. Maka hari ini yang akan kita lanjutkan setelah kemarin kita membahas mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Maka saat orang ini telah meninggal dunia,
Maka apakah kemudian hal-hal yang disunnahkan ketika ia telah meninggal? Wa qabla ghuslihi, tapi sebelum ia dimandikan. Jadi saat kemudianlah meninggal dunia, tapi sebelum dimandikan, apakah yang disunnahkan? Artinya barang pun tidak wajib, tapi dianjurkan saat orang telah meninggal sebelum dimandikan. Ada beberapa hal yang rata-rata sudah kita kerjakan semuanya. Yang pertama yang disunnahkan ketika orang ini telah meninggal sebelumnya dimandikan, taghmidu ainah, dan pertama memejamkan mata daripada orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan yang kedua, syaddu lahyaihi bi isabatin aridatin, kemudian mengikat rahang orang yang meninggal tadi dengan pengikat yang agak lebar, yarbituha fawqa ra's, diikatkan di kabeh dari rahang ke kepalanya. Model biasa itu, kain agak lebar sedikit diikatkan dari rahang, dikabeh di kepalanya. Untuk apa? Menutup daripada mulutnya supaya tidak terbuka. Ada juga kemudian yang ketiga, talinu mafasalihi, melembutkan persendiannya, walau biduhnin, walaupun dengan cara memakaikan minyak di persendiannya boleh, yang penting melunakkan persendiannya. Nazaru siyabi mautih, dan ketika orang ini telah meninggal sebelum dimandikan, juga disunnahkan melepaskan pakaian orang yang meninggal dan diganti dengan bisaubin khafifin, dengan pakaian atau kain yang lembut saja. Jadi melepaskan pakaian orang meninggal ini anjuran sunnahnya saat orang telah meninggal. Tidak hanya saatnya akan dimandikan baru dibuka bajunya, tapi asa angoknya lapai dianjurkan membuka pakaian itu sekali. Ganti kemudian dengan kain yang tipis saja yang menutup auratnya. Dan juga sunnah berikutnya, wada'uhu ala sarir, dan kalau bisa disunnahkan juga meletakkan jenazah itu di atas tempat tidur atau ranjang. Jadi kalau yang sunnahnya boleh, kalau diawak saat mayit tabujua di tengah rumah, itu kan diletakkan di atas kasur. Kadang kasur kok agak dilempetkan agak dua kadang. Dia boleh, tidak masalah. Tapi kalau yang sunnahnya kata beliau, kok dapat pakai tampek tidur letaknya, pakai ranjang. Yang rancak saat mayit terwujud di tengah rumah. Oh, tidak ada ranjangnya, tidak masalah. Barang kan cuma sunnah saja. Jadi namanya sunnah saja, boleh dikerjakan, boleh tidak. Yustaqbalu bihil kiblata kal muhtadar, dan baringkan kemudian mayat tadi seperti waktunya muhtadar. Kalau biasa juga membaringkannya dengan menghadapkan seperti orang yang berada dalam kuburan. Jadilah dihadapkan langsung arah ke kanan, maduk agak ke kanan. Kalau kini kiblat, berarti kemana maduk kepalanya lalu di sini. Dan kepalanya ke kakinya. Itu letaknya ketika di atas tempat tidurnya. Yulamu ala budnihi syai'un thaqil, dan kemudian saat orang telah ditidurkan di atas ranjang di tanah rumah saatnya baru meninggal, maka dianjurkan meletakkan sesuatu yang agak berat di perutnya. Ko'alah misalkan, kalau disiko contohnya agak-agak berat, kamiksin, kok guntiang di atasnya sedikit, ko'anan di atas, pokoknya agak berat. Apa gunanya?
khaufan manin tafakhi batni, takut nanti kalau ndak ada yang dia tahan kok capek kembung paling orang yang meninggal, capek gadangnya. Jadi disunahkan meletakkan sesuatu yang agak berat, tapi tidak balik mana, cuma sekedar panahan palingnya jangan capek kembung saja. Itu kata beliau. Kemudian juga disunahkan yubadar bi bara'ati dhimmatihi, dan juga dianjurkan menyegerakan melepaskan tanggungan si mayat. Jadi kok ado anan tanggungan si mayat atau kemudian wasiatnya, capek lapihkan tanggungannya, utang piutangnya atau yang lain-lain. Atau kalau disiko contohnya wastihlali man yu'lam annahu alaihi hakun binahwi gibah. Kau termasuk ketika mayat kolah terbujur di tanah rumah sebelum dimandikan, maka orang keluarganya meminta halal dengan orang lain yang mana orang kau tahu bahasa si mayat pernah menggibahi orang kau tadi. Jadi misal ada orang meninggal, kurang meninggal, terlalu jadi muka. Tapi di awak kenal atau kau ke keluarga awak, tahu bahasa sianu kau keluarga awak kau, acuk mampagunjangan sianu tuan. Ketika nyacuk semasa hidupnya mampagunjangan sianu tu awak tahu, dan awak tahu sebagai keluarganya. Maka saat sianu kulah meninggal, maka nampak dia awak nurangan di pagunjiannya, maka awak berlangsung mengecek ke orang tu, tolong halalkan, maafkan kesalahan orang tu. Jadi itu bagi awak dan mengetahui siapa saja dan acuk di pagunjian-gunjiankannya. Karena nanti memberat bagi orang tadi ketika hendak diminta halalkan sekali saatnya lah meninggal dunia. Karena urusan manusia akan lebih balik pada urusan dengan Allah. Itu yang disebut oleh beliau, kata beliau mengatakan Sufyan As-Sawri, kata Imam Sufyan As-Sawri, engkau menghadap Allah dengan 70 dosamu dengan Allah lebih ringan daripada engkau menghadap Allah membawa satu dosa dengan manusia. Itu kecil beliau. Meninggal awak nanti Bapak Ibu 70 dosa wajah Allah. Ada dosa wajah Allah dan 70 tu kok lalai-lalai sembahyang misalkan, kok kemudian singajo menunda-nunda sembahyang, itu kan dosa itu. 70 model dosa je Allah, cie dosa je manusia. Maka dibawa menghadap kepada Allah lebih ringan membawa 70 dosa dengan Allah dibanding membawa satu dosa dengan manusia. Jadi model itu baliknya kalau urusan awak di atas dunia banyak bermasalah dengan manusia. Jadi ketika awak akan meninggal kok dapat minta halal awak sekali. Tapi andailah meninggal orang tadi, ahli warisnya disunahkan untuk capek meminta maafkan kesalahan keluarga dan meninggal. Janjurkan capek supaya tidak memberatkan bagi orang dan tadi. Karena masalah manusia kan banyak, mencelanya, menggibahinya, mencaciknya, merendahkannya dan sebagainya. Itu dosa-dosa dan harus diselesaikan sebelum meninggal. Kenapa? Kalaulah dibawa itu dosa dengan manusia ke akhirat nanti, kama kawat cari orang tu nanti ketika di padang mahsyar. Kan sulit mencarinya. Kan dicari orang tu di tengah-tengah kerumunan manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Sedangkan awak pergi ke bukit tinggi saja, carilah sianunya di pasar teh ini. Alu tentu kalau suruh, kalau tak ditelepon lagi. Apalagi nanti di akhirat manusia pertama berkumpul sampai manusia yang terakhir.
kawak cari ridho orang tu nanti di padang mahsyar. Makanya Nabi bagi contoh, ketika beliaulah akan meninggal dunia, kan beliau kumpulkan orang. Ko ado dan aku punya salah, tolong dimaafkan. Ko ado aku dan kemudian kurang berkenan di hati, tolong maafkan. Ko ado utang piutang, maka sawi ku lunaskan. Tapi mana tak bisa dimaafkan, baliklah kini gojo. Kan itu kecil Nabi. Sehingga maju seseorang mengecekkan, aku pernah dulu terkena palacik kudo kau ya Rasulullah. Ketika kau turun dari kudo tak sengaja, karena kampung buangku sakit rasanya. Kecil sahabat, maafkan salah kan tak sengaja. Kecil orang tu tak kecilnya. Kata Nabi, biarlah nak dibaliknya supaya tak ada masalah di akhirat ni. Di Nabi mungkin memang tak ada dosanya, tapi yang dipraktikkan Nabi sebagai pelajaran kawak. Kok dapat urusan manusia itu sebelum meninggal capek diselesaikan. Tapi andai tak selesai, ahli warisnya dianjurkan menyampaikan wasdihlal, minta halal ke orang-orang yang awak ketahui sia saja orang kocok masalah orang-orang itu. Maka kerajaan cepat meminta maafkan orang yang meninggal. Lalu setelah itu al-mubadaratu bitajhizi, barulah diurus si mayat tadi, barulah diurus, dimandikan sampai dikuburkan. Maka kemudian musannif menyebutkan hukmu tajhizi syahid. Bagaimanakah kemudian hukum mengurus jenazah yang syahid? Apakah sama kemudian dengan hukum manusia biasa, orang-orang meninggal manusia biasa? Kata musannif mengatakan, yakhtalifu hukmuhu biikhtilafi qismi. Cara mengurus jenazah yang mati syahid itu bermacam-macam tergantung jenis syahidnya. Memang apa saja jenis syahidnya? Kata beliau, aqsamu syuhada, terbagilah orang mati syahid ini kepada 3 macam. Jadi ada 3 model, ada 3 ko beda-beda cara penyelenggaraan jenazahnya. Dan pertama dinamakan dengan syahidud dunia wa akhirah, yaitu orang yang mati syahid dikenal dengan syahid dunia dan syahid akhirat. Jadi di dunia yang dinamakan syahid, di akhirat pun juga dinamakan syahid. Siapa orang ini? Man kutila fi ma'rikatil kuffari, orang-orang yang terbunuh dalam perperangan melawan orang-orang kafir dengan niat i'la'a kalimatillah, niatnya memang membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Bakok payah barang lawan orang kafir, yo bana membela agama Allah. Bakok payah barang meninggikan agama Allah. Maka orang tu meninggal, saatnya meninggal, kok orang tu disebut dengan syahid dunia, syahid akhirat. Tapi kata musannif, kok kecek beliau, disyaratkan yang masuk kategori syahid dunia akhirat itu, yaitu ayyamuta asna'al qital, orang yang terbunuh dalam perperangan. Tapi misal sedang berperang, karena ini di pedang orang, luko dekat palingnya, lah sudah orang parangnya hendaknya meninggal, luko bau beja hendaknya meninggal, lah sudah orang parang tak meninggal, besok barunya meninggal, maka orang kau tidak dinamakan syahid. Jadi dan syahid itu di mana? Ketika ikut berperang, mati di tengah-tengah perperangan, itu dan syahid itu. Tapi kalau seandainya misal nyoba perang luko ala nampak angusnya payah-payah, lagak payah nyoba balangus teh, lagak nampak basuhnya mati. Masalah sayuran perang baru dia meninggal, aku syahidnya namanya itu. Jadi kalau dia meninggallah sudah orang perang, besoknya atau orang perang sudah luar, hanya meninggal begini, tidak dinamakan syahid.
Jadi syahid mendunia akhirat kok orang yang meninggal di tengah-tengah perperangan melawan orang kafir, niatnya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka hukum bagi orang ini la yughassalu wa la yusalla alaihi wa yukaffanu wa yudfanu. Maka orang yang syahid dunia akhirat ini tidak dimandikan, tidak disembayangkan, dan dikafani dan dikuburkan. Itu kecil beliau. Kenapa orang itu tidak dimandikan? Li'ibqa'i athari syahadati alaih. Nak bakih nyawa parang tu supaya nampak juga. Jadi itu dia tak memandikan bakihnya, bajunya mencabik, bajunya yang luka, itu kok dapat berbakih juga. Kalau dimandikan hilang nanti bakih-bakih itu. Sementara kata Nabi, bau darahnya orang mati syahid karaihatil misik yaumul kiamah, sama seperti baunya harum misik di hari kiamat. Jadi itu dia alasan tidak dimandikan. Kenapa tak disembayangkan? Li'annahu maghfurun lah, karena dosanya diampuni. Bila ada sembahyang lain, dia dosanya lah pasti diampuni. Tinggal mana tabuka seketik auratnya, itu sudah ditutup di kain. Itu caranya. Misal bajunya cabik risikonya, ketika cabik ambil seketik tutup. Bukan dikafani. Kalau dikafani nanti boleh juga kata para ulama, tapi nan bekas-bekas darahnya itu jangan sampai hilang. Jadi lantaanlah payahlah menumbuk-numbuk, tidak ada lantaan mayatnya bungkui kapan dia suruh beliau, tetapi dan dibungkui tetap dengan baju-baju dan berdarah-darah itu. Itu caranya kalau orang mati syahid dunia dan akhirat. Sedangkan ada jenis yang kedua dinamakan dengan syahid dunia. Namanya syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Kalau tadi syahid dunia, syahid akhirat. Kini syahid dunia saja, syahid akhirat tidak. Siapa itu? Man mata fi ma'rakatil kuffari wa kanat niyatuhu. Orang-orang yang meninggal ketika berperang melawan orang kafir, tetapi niatnya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Beda lain. Kalau tadi nyupai baparang, niatnya yubana membela agama Allah. Kalau kini nyupai baparang, gunanya kok menang nanti kan dapat harta rampasan perang. Itu beda itu. Ketika orang tu niat nyupai berperang untuk mendapati harta rampasan perang, maka orang kau dinamakan syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Jadi cuma syahid dunia. Dan bagaimana cara menghukumi proses penyelenggaraan jenazahnya? Kahukmi syahid dunia wal akhirah, disamakan seperti syahid dunia akhirat. Indah dimandikan, indah disumbayangkan, dikafani dan dikuburkan. Kok sama loh? Yang tadi kan syahid dunia akhirat, kini kan syahid dunia saja. Kok sama loh caranya? Karena mereka apa itu? Kenapa dinamakan sama, cara pelaksanaannya sama? Syahid dunia ko dianggapnya syahid dunia, orang menganggap orang ko mati dalam keadaan syahid. Tapi Allah tahu niatnya pai baparang bukan untuk meninggikan agama Allah. Karena manusia mencari setiap nan mati dalam parang tu syahid, kecil Allah biarlah samuan selah durang dan syahid dunia akhirat. Itulah sayang Allah kepada manusia. Nak elok je nama tu dia dapat manusia seperti itu. Terima kasihnya. Dia teh dunianya syahid, di akhirat alun bilatan Allah di derajat syahid. Maka karena syahid di dunia, orang ati nama syahid kan selama kuat tahu ati namanya mati syahid, caranya tidak dimandikan, tidak disalatkan. Maka di orang ko syahid dunia, kecil Allah adalah sama salah. Tapi nanti akhirat itu berbeda hukumnya. Itu kata Allah yang syahid dunia. Sedangkan ada syahid akhirat. Di dunia yang tidak syahid,
nampak di pandangan manusia tidak syahid, tapi di akhirat orang kau syahid. Wahum kathir, banyak jenisnya. Berapa jenisnya? Ada sebagian ulama mengatakan sampai 70 golongan. Siapa saja di antaranya? Kaman kutila duna malihi, seperti orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, atau orang yang terbunuh mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya. Wal mabtun, dan orang yang terbunuh, orang-orang yang meninggal dari sakit parut. Wal gharib, dan orang yang meninggal gara-gara tenggelam. Wal harib, dan orang yang meninggal gara-gara terbakar. Itu dinamakan dengan syahid akhirat. Tapi nanti jangan salah memahami Bapak Ibu, orang yang tenggelam itu syahid akhirat. Tiba-tiba sedang naik kapal tenggelam, tak bau saw Bapak Ibu beranak, dia mati. Bahkan syahid akhirat kalau mati tenggelam, salah. Udah nanti itu mati bunuh diri namanya itu, bukan mati syahid. Kenapa? Dan makna mati tenggelam kok ada usaha untuk menyelamatkan diri dulu, tetapi kiranya tenggelam jawab, itu dan syahid akhirat. Sama di rumah, tabakar rumah awak, ketika tabakar tak lari Bapak Ibu ke rumah, biarlah mati terbakar, nak syahid akhirat buat syahid dijawab. Tak, tetap usaha lari keluar dulu, tapi kok ia mati dalam keadaan terbakar juga, itu nan syahid akhirat. Banyak lagi, sama seperti wal mayyit fi zamani ta'un, orang yang meninggal dalam zaman wabah penyakit. Ada juga al-maytu talkan, orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, itu termasuk juga. Maka kemudian cara orang-orang yang syahid akhirat ini penyelenggaraan jenazahnya ka hukmi ghairi syahid, hukumnya sama dengan orang biasa. Dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan. Jadi balik syahid akhirat itu tidak dimandikan, tidak disalatkan, tapi dikafani dan dikuburkan. Syahid dunia sama. Kalau syahid akhirat, aku mau di orang biasanya, baik kini dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan, yang disebutkan oleh beliau. Kini kita lihat hukum tajhizis sikti, hukum mengurusi jenazah janin yang keguguran. Ketika janin itu keguguran, bagaimanakah kemudian cara mengurusi jenazahnya? Dan disebut dengan janin ini alladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami asyhur, sesuatu yang keluar dari pari ibunya, anak dan keluar dari pari ibunya tapi alun sempurna bulan keluarnya, itu disebut dengan janin. Janin kok dipangan cara mengurusinya, apakah dimandikan, dikafani, disembayangkan, atau cukup kemudian dikubur saja? Ada jenis-jenisnya. Kata musannif mengatakan, in zaharat fihi amaratul hayati kastihlali, apabila janin atau nan keluar itu kebalik-balik. Yang dimaksud janin itu bukan yang ketek saja, tapi yang janin itu anak dan keluar sebelum waktunya. Misalkan 9 bulan keluarnya, aku anakku umur 6 bulan lah keluarnya, kemudian umur 7 bulan lah keluarnya, atau umur 8 bulan keluarnya, tapi dia meninggal, dipangan. Kata musannif, jika meninggal, jika keluarnya dari perut ibunya, tapi ada tanda-tanda kehidupannya. Pas anak keluar dari ibunya, ada kemudian tanda-tanda hidupnya. Tanda hidupnya sarihan, kok agak-agak menangisnya. Kemudian taharruki, kok bergeraknya agak seketik. Atau tanafus, bergerak indah menangis indah, tapi dia nampak bernafas tak sebentar.
asal keluar dari paru-paru ibunya dalam keadaan ado tando ibunya, berarti waktunya keluar pun nampak ibu mah kok barangu nampak dewa, kok bergerak nampak dewa, kok agak manakiat menangis tak seketik, sudah tu meninggal dunia ini, tak lama meninggal dunia. Maka hukum menyelenggarakan jenazahnya kal-kibir, kal-kabir, sama seperti orang biasa, orang dewasa. Tetap kemudian dimandikan, dikafani, disumbayangkan dan dikuburkan. Itu kan biasanya kalau yang lah ada nampak tanda-tanda ini, itulah barang berapa bulan, 8 bulan, 7 bulan lah ada. Sudah. Atau waktunya lahir di usia-usia lah dadang lah, usia 7 bulan, 8 bulan, akhirnya keguguran, atau artinya keluarnya, tapi keluarnya capek, keluarnya di umur 7 bulan, 7 bulan keluarnya, 8 bulan keluarnya, tapi pas keluar itu lain nampak tanda ini, tak lama suatu meninggal. Abang pangan cara penyelenggaraan jenazahnya sama model orang biasa. Jadi dimandikan, dikafani, disumbayangkan dan dikuburkan. Tapi kalau seandainya anak kau keluar, tidak ada tanda-tanda ibunya, keluarnya dari paru ibunya, menangis tidak, bergerak tidak, bernafas tidak, ada tanda-tanda ibunya. Tetapi mubda'u khalqin adami, lah nampak permulaan kejadian manusia, karaksin aw yadin aw rijlin. Model contoh lah mulai nampak bentuk kepalanya. Nyok tu keluar tak ada di mana lah meninggal si keluar ya. Tapi ketika yang keluar tu lah bentuk, arah bentuknya. Kadang kok kepalanya lah jelek, atau tangannya lah tak jelek. Tu mau barat tu baru 6 bulan atau 5 bulan bisa juga. 5 bulan, 6 bulan. Ketikanya keluar tu tak ada menangis, tak bernafas, tak bergerak, tak. Tapi cari lah bentuknya, tangannya lah ada, kakinya lah ada. Maka bahan cara kemudian untuk yang anak tadi dipangan cara penyelenggaraan jenazahnya. Yugatsalu wa yukaffanu, dimandikan, dikafani, tapi tidak disalatkan. Jadi cukup dimandikan, dikafani, sudah dikafani langsung dikuburkan menurut pendapat Ibnu Hajar. Tapi kata pendapat Imam Ramli terbagi, in kharaja qabla sittati asyhurin, kalau anak dan meninggal itu keluar sebelum usianya 6 bulan. Jadi kok anak keluar dari perut ibunya tapi ada umurnya 6 bulan lah. Tapi waktu umurnya ada 6 bulan lah mulai membantu. Lalu nampak tangannya, atau lah nampak kepalanya, pokoknya lah ada nampak model manusianya. Lalu jalih tanda-tandanya. Tapi nyo keluar sebelum dari 6 bulan, maka dimandikan, dikafani, indah, disumbayangkan lalu dikuburkan. Tapi kalau anak kau keluarnya setelah 6 bulan, aku sama kau model orang biasa ni. Jadi itu caranya. Jadi macam lihat dua tadi modelnya baru. Yang pertama, anak kau keluar ada tanda-tanda ibunya. Ketika keluar nampak tanda ibunya sudah tunjuk meninggal, maka penyelenggaraannya sama model orang biasa. Model orang biasa, dilengkap semuanya, dimandikan, dikafani, disumbayangkan dan dikuburkan. Tapi ada anak kau ketika keluar dari perut ibunya, lahirnya tak ada nampak tanda kehidupan, lah mati. Tetapi lain membantu model manusia, kepala lah jaleh, tangan lah jaleh, berpangan, dimandikan, dikafani, tapi tidak disumbayangkan, langsung dikuburkan. Dan ada yang ketiga, in lam yazhar fihi mabda'u khalqi adami, bentuknya tak jaleh. Anakku saat keluarlah meninggal dan bentuk manusia yang tak boleh, kepalanya tak jaleh lah, atau disiko kakit adillahmin, model sepotong daging sebaru. Nanti kau ketik kau umur berapa 2 bulan 2 bulan lah. Model-model sepotong daging saja baru. Bagaimana hukum menyelenggarakan jenazahnya? La yajibu fihi syai'un, tak ada wajib.
Dimandikan tak wajib, dikafani tak wajib, dikubur pun tak wajib. Tetapi walakin yusannu, tapi anjurannya, sunnahnya kok dapat ditutupi dengan kain dan dikuburkan. Walaupun yang tak wajib kau tak wajib tak dah, tetapi dia namanya kau cabang manusia dulunya, dia tak jadikan tuan nak dia awak semuanya. Kan nak awak tapi dia umurnya sikit, alun jadilah meninggal. Maka dia manusia juga. Sunnah je lah tutup saja kain. Tak harus dikafani, tidak, tapi buang selahnya kain. Sudah tu dianjurkan untuk menguburkannya. Yang disebutkan cara mengurusi jenazah yang anak yang lahir atau keguguran. Kemudian yang terakhir kita ambil saja. Apa yang terakhir, bagaimanakah mengurusi jenazah bahagian tubuh yang terpotong? Kemudian apa itu? Ada orang mungkin kok kanayalah dia amputasi tangannya. Ketika dia amputasi tangannya, dipangan tangan kau. Saat tangan kau dipangakan, maka kata musannif caliat dulu. Kalau sesudah bahagian tubuhnya terpotong dan orang kau masih hidup, maka cukup bahagian tubuh tu dimandikan, disiram saja, kemudian ditutup dengan kain lalu dikuburkan. Digulung je kain, dikuburkan. Tapi kalau bahagian tubuhnya terpotong, tak lama sudah tu alun jadi waktu membuat tangan itu, misalkan meninggal orang tu sekali, maka sawat jurang mandikan, kemudian dikafani, cik dalam kain kafan, satukan balik tangannya. Itu bedanya kalau dalam bahagian tubuh dan terpotong. Tapi kalau seandainya lah terpotong kakinya, tapi ini baru kakinya saya kuburkan dengan cara dimandikan, siram, kemudian tutup dengan kain, kuburkan. Tapi kalau tak lama orang tu meninggal, gabungkan orang-orangnya. Itu bedanya kalau dalam bahagian yang terpotong itu. Itulah gambaran terkait dengan lanjutan kajian kita kemarin pada bab tentang jenazah. Nanti kita lanjutkan lagi dalam bab-bab yang berikutnya, masih dalam bab tentang jenazah itu. Mungkin itulah badan ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya mohon dimaafkan. Al-Fakir Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.